Kisah Santo Peregrinus. Peregrinus dalam bahasa Latin yang berarti pengembara. Santo Peregrinus Laziozzi lahir sekitar tahun 1260. Ia lahir dari keluarga kaya di Forlì, Italia Utara. Sebagai seorang pemuda, ia aktif dalam politik. Sebagai anggota partai anti kepausan, masyarakat kota Forlì saat itu sedang terpecah atas dua kelompok. Sebagian setia kepada Bapa Suci di Roma, dan sebagian lagi adalah para anti-paus yang ingin menghancurkan gereja Katolik. Peregrinus dan keluarganya Laziozzi adalah pendukung setia dari kelompok anti-paus. Pada tahun 1283, Paus Martinus keempat mengutus Santo Filipus Benizi, yang kala itu adalah pemimpin biara Servite, di mana ia diutus untuk mendamaikan masyarakat Forlì yang sedang terpecah itu. Ketika Filipus sedang mencoba untuk berkhotbah di Forlì, ia lalu diserang oleh Peregrinus yang saat itu baru berusia 18 tahun. Santo Filipus ditinju hingga roboh oleh Peregrinus. Namun, Santo Filipus tidak melawan. Ia kembali bangkit dan kemudian menatap Peregrinus serta berkata, "Jika engkau mau, engkau bisa meninju pipiku yang sebelahnya lagi." Sikap dari Santo Filipus ini seketika mencairkan kekerasan hati Peregrinus, dan di dalam hati Peregrinus pun berkata, belum pernah aku menjumpai seorang seperti dia ini." Lalu dengan wajah terkesima, ia jatuh berlutut di hadapan Filipus dan memohon ampun atas perlakuan kasarnya itu, dan Santo Filipus memaafkannya. Walaupun Santo Filipus kemudian dengan kasar diusir keluar dari kota oleh massa anti-paus, namun kesuciannya itu telah merasuki jiwa Peregrinus. Semenjak kejadian itu, Peregrinus Laziozzi bertobat. Ia bertekad untuk menjalani hidup yang baru. Rahmat Tuhan semakin hari semakin kuat mempengaruhi hidupnya, hingga suatu hari Bunda Maria menampakkan diri kepada Peregrinus. Bunda Maria menyuruh Peregrinus untuk pergi ke kota Siena dan masuk biara. Atas petunjuk Bunda Maria tersebut, Peregrinus kemudian pergi ke biara Servite Santa Maria di kota Siena. Di sana, dengan tangan terbuka dan dengan penuh kasih, ia disambut oleh seorang yang dulu pernah ia aniaya, yaitu Santo Filipus Benizi. Dengan rendah hati dan penuh dengan penyesalan akan sikapnya di masa lalu, Peregrinus kemudian menjalani kehidupan dalam biara dengan tenggelam dalam doa, mati raga, dan dengan tekun belajar. Beberapa tahun kemudian, ia pun ditabiskan menjadi seorang imam dari Ordo Servite. Peregrinus kemudian dikirim kembali ke Forlì, ke kota kelahirannya. Di sana, ia kemudian mendirikan sebuah biara Servite dan menjadi terkenal karena khotbah-khotbahnya dan karena kesucian hidup serta pengabdiannya kepada orang sakit dan kaum miskin. Banyak mujizat kemudian dilaporkan yang dilakukan oleh Santo Peregrinus. Dikisahkan bahwa ia pernah secara ajaib menggandakan gandum dan anggur pada saat terjadi masa kekurangan bahan pangan yang parah di Forlì. Pada suatu hari, Peregrinus pun jatuh sakit. Ia diserang oleh penyakit kanker pada kakinya. Dokter yang merawatnya menganjurkan agar kakinya diamputasi demi menyelamatkan nyawanya. Pada malam sebelum hari operasi, sebelum ia tidur malam, Peregrinus berdoa dengan kusyuknya kepada Tuhan Yesus yang tersalib. Tanpa disadari, tiba-tiba saja ia jatuh tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat Yesus mengulurkan tangannya dari atas salib dan menyentuh kakinya yang sakit itu. Dan ketika ia bangun dari tidurnya, didapatinya kakinya sudah sembuh.
dokter yang datang pada keesokan harinya tidak lagi menemukan ada tanda-tanda kanker pada kaki Peregrinus. Segera saja berita tentang penyembuhan ajaib itu menyebar di seluruh kota. Banyak kemudian orang-orang datang untuk memohon berkat doa dan nasihatnya. Peregrinus akan selalu memberkati dan mendoakan mereka serta memberikan nasihat yang sederhana namun sangat bijaksana. Orang-orang kemudian menyebutnya sebagai malaikat penasehat yang baik. Mereka begitu bersyukur atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Selama 62 tahun, kemudian ia berkarya dengan penuh semangat dan diperkuat oleh kehidupan doa dan mati raga yang mendalam. Kemudian ia meninggal ketika berusia 85 tahun, sekitar tahun 1345. Ribuan orang dari segenap penjuru Italia Utara, dari kota dan desa, datang untuk memberikan penghormatan terakhir baginya. Banyak pelayat yang sakit dilaporkan mengalami mujizat penyembuhan saat mengikuti upacara penguburan Santo Peregrinus, dan kemudian ia dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1726. Santo Peregrinus seperti Santo Paulus yang secara terbuka menentang gereja sebagai seorang pemuda, namun setelah diberi rahmat pertobatan, ia justru menjadi salah satu orang suci terbesar pada masanya. Semangat dan kualitasnya yang besar sebagai seorang bapa pengakuan membawa banyak orang kembali kepada iman yang benar. Santo Peregrinus adalah santo pelindung penderita kanker. Hari rayanya adalah 1 Mei. Demikian kisah dari Santo Peregrinus Laziozzi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.